Shalom, selamat pagi jemaat GKI Palu sekalian. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Umat yang terkasih, di peringatan Hari Reformasi ini, dengan hati yang bersyukur, kita mengingat akan perbuatan Tuhan yang maha besar, yang telah memperbaharui gerejanya, dan yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita umatnya yang berdosa. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita akan masuk dalam saat teduh. Dengan segenap hati, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Jemaat sekalian, saya jemput untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang menyertai kamu. Kita akan memuji Dia, Allah yang termulia, yang rahmat besar kasih-Nya bagi kita umat-Nya. KPK nomor 26, mulia bagi Allah, pada tekannya 25.
yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Terpujilah kita Yesus Kristus. Jemaat sekalian. Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar. Mari kita memuji Dia. Dari KPPK nomor 386, Dasar Gereja yang Sah. KPPK nomor 386. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Ya Bapa,
Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk selalu berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksediaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat yang telah kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kebudaran pengharapan, kepentingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus kasihilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan, ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihilah kami. Segala kekurangan kami dalam kehidupan bermasyarakat, kelalaian kami menolong sesama, serta kelalaian kami merawat dan memelihara bumi, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihilah kami. Berikanlah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia dan pengantara kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita dapat senantiasa berpegang pada firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat saya berkata begitu. Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, yang berjanji mengasihi, memelihara, dan memberi yang terbaik bagi kita umat-Nya. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita dapat merasa terhibur dengan kenyataan bahwa Dia Allah yang berdaulat dan aman bersamanya. Kita memuji Dia dari kalimat nomor 261, Gunung Batu Perlindungan. Kalimat nomor 261. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Mari kita bersama-sama dengan orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan jasa Maria akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelum itu kita akan memuji Allah dari KPPK nomor 387, Allah Bentengku yang teguh. KPPK nomor 387. Baik, sidang jemaat kasih Tuhan, kita sama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman. Kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan atas kehidupan setiap kami. Berbicara Tuhan pada hari ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Tuhan urapi pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan juga keterbatasan dan yang hina ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu
firman yang hidup, firman yang mengubahkan kehidupan setiap kami, agar dapat memegang janji-janji Tuhan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, kita bersukaria pada hari ini karena mengingat kembali akan ibadah dengan sebuah nuansa daripada reformasi. Kita kembali mengingat bagaimana perjuangan, bagaimana kita melihat bagaimana pengajaran yang benar itu menjadi sebuah keindahan di hadapan Tuhan. Kita juga memasuki di dalam penghujung daripada bulan ini. Tidak terasa ya, waktu begitu cepat. Kita juga sudah memasuki di hari besok pun sudah di penghujung daripada bulan. Tapi kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah yang setia di dalam kehidupan setiap umatnya. Saya mengajak Bapak Ibu kita dapat membuka dalam kitab Esra pasal yang pertama. Kitab Esra pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kitab Esra pasal yang pertama, pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kalau kita sudah menemukan, izinkan saya membacakan buat setiap kita. Kitab Esra pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul yaitu Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Yang keempat, dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yaitu setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Ayat 7, pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut oleh Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesabel pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya jumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu yang bukan hanya membaca dan juga mendengar, tapi yang melakukan dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kitab Esra sekali lagi ini menjadi sebuah judul atau sebuah gambaran mengenai Raja Persia yaitu Kores mengizinkan umat Israel kembali ke Yerusalem. Bagaimana Kores diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah rumah ibadat. Bapak Ibu, kalau kita cermati di dalam kitab Esra, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di pasal pertama secara khusus memang memiliki sebuah nuansa yaitu kedaulatan Allah atas kehidupan umat Israel. Ya. Jadi di pasal 1 pun ada kata menggerakkan beberapa kali diulangi di bagian awal.
Yang intinya adalah kitab Esra memiliki sebuah nuansa mengenai kedaulatan Allah, pemegang kontrol Allah, yaitu atas umat yang dikasihinya, yaitu umat Israel. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel dan pasca pembuangan, bahkan Tuhan tarik hingga sampai masuk di dalam zaman Israel, kita melihat bagaimana perjalanan spiritual mereka ketika mereka mengikut dan juga mengiring Tuhan. Jadi sekali lagi ini menurut saya perlu kita cermati di dalam semangat reformasi ini, di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan spiritual kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, frasa Allah semesta langit di bagian ayat 2 di bagian awal pun juga menjelaskan bagaimana ada sebuah pengakuan Kores. Orang yang sebenarnya tidak mengenal Allah, tapi dia menyatakan bahwa Allah semesta langit, yang artinya adalah Allah itu juga memelihara kehidupan umat yang dikasihinya. Ini sebuah pengakuan yang tidak main-main, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan sekali lagi, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak tahu Allah umat Israel, yang mengakui bahwa itu adalah Allah semesta langit, yaitu Yahweh itu sendiri. Ini mengartikan juga bagaimana Bapak Ibu kita melihat ini ada sebuah pencipta yang memiliki sebuah kontrol penuh atas ciptaan. Bagaimana pencipta itu Allah, dan ciptaan itu termasuk daripada Raja Kores pun ada sebuah kontrol penuh dan penuh, yaitu Allah sebagai pencipta. Jadi ini menjadi sebuah nuansa daripada tema kita mengenai pemeliharaan Allah atas umatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa catatan yang diberikan oleh salah satu ahli dalam studi bibika dalam Perjanjian Lama, yaitu mengenai Tremper Longman. Ini menjelaskan bagaimana ada 3 tema yang ini dibawa daripada kitab Esra. Jadi yang pertama Bapak Ibu, Esra memiliki sebuah nuansa tema yaitu mengenai kembali kepada Taurat. Jadi ketika di pasca pembuangan sebelumnya memasuki ke Yerusalem, Esra diberikan tugas oleh Allah mengenai kembali kepada Taurat, bahwa Tauratlah yang menjadi pegangan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, poin yang kedua kita cermati bagaimana kekudusan. Jadi sekali lagi ada beberapa ilah-ilah lain yang ada di tengah kehidupan bangsa Israel. Bahkan dalam masa pembuangan pun mereka ada. Bahkan mengenai sebuah dosa-dosa yang selalu dia perbuat, kawin campur, bagaimana ia menyembah, bagaimana ia ada idol-idol lain di dalam kehidupannya. Jadi Trevor Lowen menjelaskan bagaimana ada unsur di bawah mengenai tentang kekudusan. Dan yang ketiga Bapak Ibu mengenai tentang kepemimpinan untuk komunitas. Jadi Esra diberikan sekali lagi tugas oleh Allah mengenai kepemimpinan. Kalau kita bisa cermati, Esra memang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu ya dengan Nehemia. Jadi ketika ini juga menjadi sebuah perjalanan yang harus ada. Ketika kepemimpinan itu juga harus diteruskan oleh Nehemia pasca pembuangan. Nehemia pun diberikan tugas oleh Tuhan mengenai bangunan daripada rumah Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sudah sepakati mengenai Tremper Longman ini mengenai kembali kepada Taurat, kekudusan, bahkan kepemimpinan untuk komunitas. Menurut saya 3 unsur ini kalau kita berbicara semangat tentang reformasi pun kita juga diberkati oleh bagian ini. Dan sekali lagi reformasi juga kembali mengajari mengenai kembali kepada firman, dan juga adanya sebuah kekudusan, dan juga adanya sebuah kepimpinan untuk komunitas. Bisa next slide. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pemeliharaan Allah itu artinya seperti apa? Pemeliharaan Allah itu terkait atau merujuk kepada tugas yang diberikan. Saya berani katakan pemeliharaan Allah bukan hanya terfokus kepada kita. Kita merasakan pemeliharaan Allah, iya benar. Tapi apa maksud pemeliharaan Allah atas umatnya? Pemeliharaan Allah itu juga merujuk kepada tugas yang Allah berikan kepada umatnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat 2 jelas dikatakan di sana bagaimana perintah Allah kepada umat Israel melalui Raja Kores untuk mendirikan, ini sebuah tujuan, untuk mendirikan
rumah ibadah di Yerusalem. Yang artinya ada sebuah tugas yang diberikan ketika Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel pasca pembuangan ataupun dalam memasuki Yerusalem pun. Ini ada sebuah tugas yang Allah berikan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu ada pertanyaan muncul, mengapa harus mendirikan rumah ibadah? Mengapa membangun rumah ibadah? Gitu kan? Yang pertama di sini dijelaskan bagaimana rumah Tuhan atau rumah ibadah itu menandakan sebuah kehadiran Tuhan atas umatnya. Di Bapak Ibu di dalam Perjanjian Lama pun konsep daripada Perjanjian Lama bukan hanya tentang peperangan yang terjadi silih berganti, tapi juga menandakan artinya ada kehadiran Tuhan, Allah sebagai panglima perang daripada umat Tuhan. Kalau kita konkretkan di dalam bagian ini, bagaimana rumah Tuhan itu menandakan eksistensi. Jadi ada tugas yang diberikan Allah kepada umat sehingga ketika umat ini menyadari ada kebutuhan untuk rumah ibadah atau rumah Allah, ini menandakan sebuah eksistensi atau kehadiran Tuhan atas umatnya. Kalau kita cermati Bapak Ibu dikasih Tuhan di dalam perjalanan peperangan bangsa Israel itu Bapak Ibu, ketika Tuhan ada di pihak mereka, bahkan dikatakan siapa yang menjadi lawan. Jadi ini menjadi hal yang penting di dalam bagian ini. Dan yang kedua Bapak Ibu, mengapa harus rumah ibadah yang dibangun? Yang kedua adalah terciptanya relasi antara pencipta dan ciptaan. Ini menjadi hal yang penting di dalam konsep penciptaan, bagaimana relasi itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan umat Tuhan. Memang sebelum pada akhirnya jatuh di dalam kejatuhan yaitu dosa. Dan yang ketiga Bapak Ibu dikasih Tuhan, kasih Allah itu memelihara umat. Artinya ketika relasi itu ada dan juga nyata, relasi itu ada antara pencipta dan juga ciptaan, maka muncullah kasih, yaitu yang memelihara umat. Jadi tiga bagian ini yang kita bisa pelajari mengenai mengapa harus rumah ibadah yang dibangun ketika pasca pembuangan. Jadi ada tiga mengenai rumah Tuhan, menandakan eksistensi kehadiran Tuhan. Dan yang kedua terciptanya relasi antara pencipta dan juga ciptaan, dan kasih Allah memelihara umat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salah satu komentar lain dalam studi biblika yaitu mengenai David Howard menjelaskan bagaimana tugas Ezra sekali lagi. Jadi pemeliharaan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel juga menandakan sekali lagi mengenai tugas Ezra yang memang kembali menyadarkan akan pentingnya Taurat Tuhan. Bapak Ibu kalau kita kaitkan di dalam bagian semangat reformasi, ada seperti ajaran tradisi yang benar-benar luar biasa, itu sola scriptura. Ini mengenai bagaimana kembali kepada firman, dan hanya satu-satunya firman itu kitab suci yang menjadi standar, yang menjadi prinsip, dan yang punya otoritas tertinggi dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu di sekeliling kita mungkin sekali lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan ada hal-hal bahkan motivasi dimasukkan, bahkan ada beberapa pengajaran-pengajaran tak kemakmuran yang diajarkan. Ini menjadi sebuah semangat dunia yang akhir-akhir ini melanggar usia di dalam kehidupan gereja. Tapi sekali lagi izinkan saya menyampaikan dalam bagian ini kita belajar mengenai kitab Ezra. Ezra diberikan tugas dalam pemeliharaannya untuk mengembalikan umat Israel kepada Taurat. Dan ketika kita mengenai tradisi reform, kita belajar mengenai sola scriptura yang memiliki sebuah kitab suci, memiliki sebuah standar dan juga otoritas yang tinggi dalam kehidupan umat. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu dalam kehidupan kita, apakah semangat reformasi itu ada dalam kehidupan kita? Apakah Alkitab itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita? Atau malah di dalam semangat reformasi kita ini kembali disadarkan selama ini hanya sebuah motivasi-motivasi dunia yang saya kejar selama ini, atau hal-hal atau pengakuan bahkan saya melihat khususnya di anak-anak pemuda, anak-anak remaja yang memiliki sebuah pergumulan yang sama mengenai bagaimana untuk dihargai, untuk bagaimana
ia mau untuk dimengerti. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, izinkan saya mengatakan, biar kitab suci atau kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi standar kehidupan kita, menjadi prinsip kehidupan kita di dalam semangat reformasi 31 Oktober 1517. Next. Bapak Ibu, saya mengangkat salah satu tokoh reformator dari Scotland, yaitu John Knox ya. Mungkin Bapak Ibu juga sempat mendengar hal ini, tapi saya izinkan saya menjelaskan sedikit daripada tokoh reformator yang satu ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, John Knox lahir kurang lebih tahun 1513 ya, di Haddington, Skotlandia. Ia belajar di salah satu universitas di sana. Bahkan pada umur 30 tahun, John Knox mengalami sebuah hal yang membuatnya memiliki sebuah trauma. Apa itu? Ketika teman sezamannya itu George Wishart, ia berkhotbah di salah satu tempat dan mengkhotbahkan bagaimana kebenaran kitab suci yang sesungguhnya. Bagaimana Alkitab, kitab suci itu ada di dalam posisi yang harusnya ada. Tapi teman daripada John Knox, yaitu George Wishart, dibakar hidup-hidup tahun 1546. John Knox mengalami sebuah trauma yang luar biasa sehingga ia kabur melarikan diri. 13 tahun ia merantau kemana-mana. Bahkan ia pernah menjadi budak kapal Prancis kurang lebih 19 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, John Knox akhirnya tahun 1559 ia kembali ke Skotlandia dan ia membantu memperbaharui gereja yang ada di sana. Namun bukanlah hal yang mudah, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. John Knox mengembalikan pengajaran tradisi atau kebenaran kitab suci yang sesungguhnya. Hingga suatu kali John Knox diberikan kesempatan untuk berkhotbah di dalam salah satu acara kerajaan Britania Raya, dan ia menyaksikan bagaimana dia mengingat kembali akan temannya, yaitu George Wishart yang dibakar hidup-hidup. Itu memiliki sebuah rekaman yang ada di dalam benak pikiran daripada John Knox. Ketika ia sudah menyelesaikan pemberitaan kitab suci, bagaimana kitab suci harus memiliki sebuah standar yang baik, memiliki otoritas yang tertinggi, John Knox menutup dengan sebuah doa yang kurang lebih berbunyi demikian: Tuhan, berikan aku Skotlandia, atau aku mati, hidup di dalam Kristus, mati di dalam Kristus, tak perlu aku takut mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita, sekali lagi apakah itu berhenti dalam kehidupan kita, atau kita menyadari ada tugas yang Tuhan berikan bagi saya dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi tongkat estafet pelayanan kita bila kita mengikut dan juga mengikuti Tuhan harus kembali berjalan. Sehingga ketika menyadari pemeliharaan Allah itu harus ada tugas yang harus kita selesaikan. Sehingga ketika di dalam beberapa catatan di dalam Injil daripada Markus, Lukas, ketika kita selesai dalam hidup ini, ada suatu suara yang memanggil kita, hai hambaku yang baik dan juga setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Bukankah ini sebuah kerinduan suara yang kita dengar ketika kita sudah menyelesaikan pertandingan iman dan kehidupan kita? Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kita bisa pelajari bagaimana pemeliharaan Allah atas umatnya itu juga mengenai sebuah penggenapan akan janji Allah. Jadi yang pertama tadi pemeliharaan Allah tentang tugas yang diberikan, dan yang kedua adalah pemeliharaan Allah itu mengenai penggenapan akan janji yang daripada Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya kisah daripada Esra 1 ayat 1 hingga 11, bahkan di Nehemia pun, bahkan di catatan sebelumnya di dalam buku Tawalid pun juga dijelaskan bagaimana sudah ada nubuatan oleh para nabi-nabi ya, baik di Yesaya ataupun Yeremia. Bapak Ibu bisa mengecek hal ini, dan ini menjadi sebuah kerinduan kita bagaimana pemeliharaan itu menjadi sebuah bukti janji Allah, penggenapan di dalam kehidupan kita. Misal saya bacakan di dalam Yesaya 6:13 Bapak Ibu, yang di sana dijelaskan mengenai kepulangan kaum sisa
yang menghasilkan tunas kudus. Bahkan di Yeremia 25:11 pun dan juga Yeremia 29:10 bagaimana pembuangan selama 70 tahun dan setelah itu Tuhan memperhatikan mereka kembali. Ada catatan yang menarik di sini Bapak Ibu. Pembuangan selama 70 tahun dan Tuhan akan memperhatikan mereka kembali. Ini merujuk kepada teks selanjutnya, Esra 5:11. Tuhan menyertai mereka dan memberikan kecukupan seperti yang saya sudah bacakan di bagian akhir dari kitab Esra. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kisah ini seperti kita mengingat di Bapak Ibu ya, yaitu di dalam Keluaran 12 ya. Bagaimana umat Tuhan selesai dalam masa di atas daripada bangsa Mesir pada saat itu. Di dalam Keluaran 12:35-36 Israel kembali diberikan sebuah titipan atau pemberian kepada umat daripada Mesir, sehingga hari ini menandakan apa Bapak Ibu? Janji itu, pemeliharaan itu sebagai sebuah penggenapan dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita konkretkan di dalam perjalanan kehidupan spiritual kita Bapak Ibu, janji yang sudah Tuhan kenalkan dalam kehidupan kita adalah keselamatan dan Tuhan beri kehidupan kita itu sudah digenapi dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah setelah kita, janji manakah yang Bapak Ibu sekarang nantikan dalam kehidupan Bapak Ibu dalam pergumulan yang Bapak Ibu hadapi saat ini? Janji keselamatan itu pun sudah diberikan dalam kehidupan kita. Apakah kita masih meragukan pemeliharaan Allah, yaitu mengenai sebuah penggenapan janji? Ketika umat Israel maupun kembali ke Yerusalem ini dicukupkan, bahkan dikatakan bukan hanya cukup di sini, bahkan berlimpah dengan perbekalan yang diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada catatan di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mereka meminta, tidak ada. Bahkan dengan sukarela mereka memberi kepada umat Tuhan. Janji apa yang Bapak Ibu saat ini imani dan kehidupan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena sekali lagi janji keselamatan sudah digenapkan dalam kehidupan setiap kita. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, situasi di tengah kehidupan kita saat ini bukan hal yang mudah. Kan beberapa gejolak alam kita melihat ada peristiwa di beberapa daerah pun di bangsa kita pun mengalami gejolak alam. Dan bukan hanya itu saja, krisis ekonomi yang diperkirakan di tahun depan terjadi di tahun 2023. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, tetapi juga ada beberapa yang sudah mulai lockdown kembali dengan situasi COVID yang meningkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin dunia sekarang sudah mencekam kembali. Tapi izinkan saya juga dapat mengatakan melalui kitab Esra di dalam bagian ini, pemeliharaan Allah atas umatnya adalah sebuah penggenapan janji dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita hari ini sudah belajar setidaknya ada 2 poin penting yang kita bisa pelajari hari ini. Pemeliharaan Allah atas umatnya itu berbicara mengenai tugas Allah yang diberikan. Dan yang kedua, pemeliharaan Allah itu juga menyadari mengenai penggenapan akan janjinya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Surga, pada saat ini kami kembali mengingat akan pemeliharaan Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Kami mengingat kembali bagaimana perjalanan umat Israel menjadi sebuah teladan kehidupan kami. Bagaimana ada sebuah tugas yang Tuhan beri dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Secara khusus dan tanggung jawab kami dan pekerjaan kami di dalam pelayanan kami. Karena kami tahu pemeliharaan itu Tuhan dalam kehidupan kami sungguh besar, sehingga kami harus melakukan tugas kami masing-masing. Kami juga melihat bagaimana pemeliharaan Allah juga mengajarkan kepada kehidupan setiap kami bahwa itu sebuah janji yang Tuhan akan genapi dalam kehidupan kami. Selain Tuhan, umat-Mu datang kepadamu, kami rindu biar Tuhan juga ada yang juga nyata dalam kehidupan kami, sehingga janji-janji Tuhan itu pun juga terjadi atas kehidupan setiap kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema kehidupan kami dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus. Tanpa doa. Amin. Kami kembalikan kepada baik Bapak, saya akan memilih kita dalam doa syafaat. Mari kita kembali berdoa. Padamu ya Allah semesta alam kami datang di hari ini. Berterima kasih dan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Terkhusus pada sepanjang minggu ini kami juga boleh melihat akan kasih-Mu di dalam kehidupan saudara Teguh maupun juga untuk Bapak Robert Mani beserta juga untuk anak Dev Rowen Chandra. Terima kasih untuk karunia-Mu dalam kehidupan mereka. Usia yang baru bertambah setahun lagi, dan kiranya Engkau boleh terus menuntun mereka untuk dapat menjalani hidup mereka dengan baik, dengan mengerjakan tugas akan kehendak-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi mereka. Juga Engkau boleh terus menolong dan menuntun sehingga mereka dapat selalu melihat kemurahan-Mu dan tuntunan-Mu dalam setiap langkah hidup mereka. Padamu ya Allah kami juga ingin berdoa. Kami tetap berdoa mengingat untuk Ibu Maria Taula beserta juga untuk Ibu Ilen di dalam kondisi kelemahan tubuh mereka yang ada. Kiranya Engkau tetap berkenan melawat, memberikan kekuatan, memberikan topangan sehingga iman dan pengharapan mereka tetap selalu tertuju padamu. Kami juga berdoa untuk Ibu Ilen di dalam pergumulan maupun juga rencana untuk pengobatan operasi matanya. Kiranya Engkau boleh menolong dan membimbing sehingga rencana operasi itu dapat segera dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa ya Allah mengingat untuk Ibu Nikomang dan istri yang juga saat ini dalam keadaan mengandung. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga ini dan kiranya Engkau boleh tetap menolong dan kekuatan kepada Ibu Nikomang di dalam masa-masa ini. Engkau berikan kekuatan dan Engkau boleh menolong baik itu juga Bapak Rizal agar suami istri ini juga biasa dalam permohonan kasih-Mu. Kami juga berdoa mengingat untuk saudara-saudari kami seiman untuk IKT Pospei Pontianak di dalam rencana mereka untuk berbagai kegiatan baik untuk persiapan Natal pada tahun ini maupun juga untuk persiapan penerimaan siswa baru di Sekolah Kristen Alegria di Pontianak. Kiranya mereka boleh menolong memimpin sehingga berbagai rencana ini mereka dapat kerjakan dengan sungguh di dalam permohonan kasih. Juga yang boleh terus menolong dan menuntun sehingga berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan juga berdoa untuk memberikan kekuatan kepada hamba-Mu Bapak Menyetek beserta para penantua yang ada di sana di dalam mengerjakan pelayanan di GKI Pospei Pontianak. Kami akan semangat untuk tetap setia melayani dan mengabarkan Injil di kota di mana tempat kami mereka berada. Terima kasih ya Allah. Dengan doa-doa kami dan kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu yang berjauh seluruh Tuhan tentang-Mu. Mari Ibu Bapak kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari berdosa. Karena kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saya silakan kepada Yesus. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan Katekismus kedua. Bapak dan Ibu serta membantu berdiri. Katekismus kedua minggu ke-44. Pertanyaan ke-113. Apa yang dituntut perintah yang ke-10 dari kita?
ke-114. Tetapi dapatkah orang yang sudah bertobat kepada Allah melaksanakan semua perintah ini dengan sempurna? Pertanyaan ke-115, mengapa Allah menyuruh mengajarkan ke-10 perintah itu kepada kita dengan begitu tegas, kalau tidak seorang pun sanggup melaksanakannya selama hidup di dunia ini? Terima kasih. Pertanyaan berikut. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Allah sambil mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Minggu ini karena minggu terakhir kita akan memberikan persembahan SKA. Jadi yang kantong persembahan pembangunan itu adalah untuk persembahan SKA, Sekolah Kristen Aliter. Pada yang bertugas membawa kantong persembahan bersama, kita akan memuji Allah dari KPK nomor 384, turunkan hujan berkati. KPK nomor 384. Yang senyum
Allah sumber segala berkat. Kami membawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan pengakuan kami bahwa daripada mula semua pemberian ini, terimalah tanda syukur kami ya Tuhan. Segala kuasa, kekayaan, dan hikmat dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian kuasa bagi Tuhan sekarang dan selamanya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari berjalan dulu. Kita masuk dalam puasa jemaat. Hamba Tuhan dan majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian ini 30 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Bisa dipersilakan depan berdiri supaya bisa mengenal. Terima kasih. Silakan duduk. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke GKT Trinity, ucapkan selamat datang. Apabila di minggu berikutnya ingin beribadah kembali di tempat ini, Trinity selalu terbuka untuk kita semua. Untuk tanggal 13 November 2022, GKT Trinity akan mengadakan pemilihan penatua. Berikut saya akan bacakan nama-nama calon penatua GKT Trinity yang akan dipilih. Yang pertama adalah Bapak Jeffrey Widianto. Yang kedua, Bapak Ansimbun. Yang ketiga, Bapak Michael Sundelebu. Yang keempat, Bapak Kevin Torimbo. Dan yang kelima, Bapak Karvin. Yang keenam, Bapak Obed Manik. Dan yang ketujuh, Saudara Prisco Nathaniel. Dan yang terakhir adalah Ibu Aleng. Jemaat yang ketiga yang berulang tahun dalam minggu ini, yang pertama adalah Saudara Teguh tanggal 24 Oktober, tanggal 25 Oktober Bapak Obed Manik, dan hari ini tanggal 30 Oktober anak Dewi Rowen Chandra. Kepada yang berulang tahun diucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah data kehadiran sepekan dalam kegiatan gereja kita. Kamis 20 Oktober 2022, kegiatan PA hadir 14 orang. Sabtu 22 Oktober 2022, kegiatan ibadah remaja pemuda hadir 11 orang. Dan Minggu 23 Oktober 2022, sekolah minggu hadir 5 orang. Dan dalam kebaktian umum hadir 35 orang. Untuk pokok doa sepekan dapat kita doakan di rumah masing-masing dapat tetap mendukung saudara-saudara kita. Selanjutnya kita akan masuk dalam jadwal kegiatan sepekan. Kebaktian umum pada Minggu 6 November 2022 jam 10 WITA dengan tema Aku Orang Berdosa. Pengkhotbah Evangelis Michael, liturgos Bapak Ansimbun, pemusik Bapak Karvin, singer Bapak Alfred dan Ibu Natalia, doa syafaat Saudara Valen, doa persembahan Bapak Ansimbun, penerima tamu keluarga Bapak Kevin Torimbo, dan bertempat di GKT Trinity. Untuk PA 3 November 2022 jam 19.30 WITA, pengkhotbah Evangelis Michael, liturgos Bapak Karvin, doa syafaat Evangelis Michael, doa persembahan Bapak Karvin, tempat di GKT Trinity. Untuk pelaksanaan persekutuan remaja dan pemuda Sabtu 5 November 2022 jam 18.30 WITA, tempat GKT Trinity. Temanya adalah apa itu berdoa, bagian pertama. Petugasnya pemimpin pujian Saudari Agnes, doa syafaat Saudari Abigail, pengkhotbah Evangelis Michael. Untuk sekolah minggu 6 November 2022 jam 8.30 WITA, bertempat di GKT Trinity dengan petugas pemimpin pujian Losterika, pemusik Los Michael.
pemimpin firman kelas kecil, Mas Rika, dan pemimpin firman kelas besar, Profesor Adam. Kepada semua yang sudah masuk sebagai petugas dalam jadwal yang telah dibacakan, diharapkan untuk mempersiapkan diri, dan bagi yang berhalangan diharapkan untuk memberikan informasi pada kesempatan pertama untuk dapat dijanjikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Baik Ibu Bapak, selanjutnya kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita menaikkan sebagian doksur. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.